Sobat Usaha, kenalin nama aku Cindy. Yuk sharing-sharing mengenai informasi usaha kecil bersama. Nyadar nggak sih, karena pandemi ini, banyak sobat-sobat yang buka usaha kecil-kecilan. Usaha yang baik tidak hanya mementingkan produk saja, tapi juga harus mengetahui cara menyusun laporan keuangan yang baik agar mengetahui progres usaha kita sampai di mana. Kemudian, apa permasalahan bagi UMKM? Sebagian besar pengusaha kecil tidak memahami tata cara pembukuan sehingga mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari usahanya. Mereka hanya bisa menaksir dengan kira-kira. Pada umumnya mereka hanya mencatat tentang utang piutang saja. Bahkan hal ini pun banyak juga yang tidak melakukan pencatatan utang piutangnya. Di sini, saya akan menemani kalian semua berbagi informasi mengenai laporan keuangan UMKM yang tentunya sangat mudah dan praktis. Nah, penasaran kan? Yuk simak informasi berikutnya. Ngomong-ngomong soal usaha nih ya, salah satunya berupa UMKM yang ternyata sedang hype di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai UMKM di kalangan mahasiswa saat pandemi ini. Seperti UMKM boba, kopi, rice bowl, dan masih banyak ragamnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal UMKM nih ya, emangnya apa sih UMKM itu? Pernah nggak sih kepikiran bagaimana pengelolaan keuangannya? Emang pentingnya apa? Manfaatnya buat UMKM apa? Emang punya dampak yang besar? Terus, gimana sih cara buat laporan keuangan UMKM yang simpel dan mudah diaplikasikan? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa sih UMKM sebenarnya? UMKM secara umum ialah usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh individu serta badan usaha dalam bentuk kecil atau mikro. Walaupun sebutannya mikro kecil atau menengah, peran mereka sangatlah besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Lanjut ya. Menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan sesuai kriteria masing-masing, meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Membuat laporan keuangan pada sektor UMKM itu ternyata sangat penting, karena bisa mengontrol biaya operasional bisnis, mengetahui utang piutang, hingga perhitungan pajak loh teman-teman. Jadi, penting banget kan membuat laporan keuangan dalam sektor usaha UMKM saat ini? Tapi nampaknya belum banyak yang mengetahui akan pentingnya sebuah laporan keuangan di dalam sektor UMKM. Terus, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Ayo, cepat tebak. Jadi, laporan keuangan adalah suatu informasi untuk mengabarkan kondisi perusahaan yang dianggap mampu memberikan bantuan bagi pengguna yang membuat keputusan bersifat finansial. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi dasar dalam menentukan keputusan berusaha. Terus, apa sih manfaat dari laporan keuangan itu? Jadi, manfaat pencatatan laporan keuangan itu adalah sebagai perencanaan. Maksudnya, dalam suatu usaha diperlukan pembukuan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki. Di sisi lain, ini juga sebagai dasar perencanaan bagaimana usaha kita akan melangkah. Nah, selanjutnya, apa sih efek jika para pelaku usaha tidak membuat laporan keuangan UMKM? Dampaknya antara lain adalah yang pertama, kita tidak bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dari bank maupun investor. Hal ini dikarenakan syarat mengajukan pinjaman ialah menunjukkan laporan keuangan teman-teman. Yang kedua adalah sulit menemukan keputusan perusahaan. Dan yang ketiga atau terakhir adalah kita tidak bisa merencanakan dengan baik prospek keuangan ke depan karena tidak mengetahui posisi keuangan saat ini. Nah, terus apa aja sih laporan keuangan yang setidaknya harus dibuat oleh UMKM? Kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama, kita harus mengetahui apa saja elemen dalam laporan keuangan. Elemen laporan keuangan sendiri terdiri dari aset, utang, ekuitas, penghasilan, dan juga pengeluaran.
Kita bahas satu persatu ya terkait penjelasannya. Yang pertama adalah assets atau aset. Merupakan sumber daya ekonomi sebagai hasil dari kegiatan masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Yang kedua adalah liabilities atau utang. Merupakan kewajiban masa sekarang yang timbul akibat kegiatan masa lalu dan menimbulkan pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga ada equity atau ekuitas, merupakan kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi kewajibannya. Yang keempat adalah income atau penghasilan, merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam arus masuk atau peningkatan aset. Yang terakhir adalah expenses atau pengeluaran, merupakan pengurangan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Nah, terus bagaimana sih siklus laporan keuangan UMKM? Rangkaian proses laporan keuangan UMKM mulai dari pengidentifikasian transaksi dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal sampai dengan penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan. Yang pertama, identifikasi transaksi. 2. Penjurnalan transaksi. 3. Posting jurnal. 4. Penyusunan neraca saldo. 5. Pembuatan jurnal penyesuaian. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Pembuatan neraca lajur. 8. Penyusunan laporan keuangan. 9. Pembuatan jurnal penutup. 10. Penyusunan neraca saldo setelah ditutup. Dan yang terakhir adalah pembuatan jurnal pembalik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, identifikasi transaksi. Perusahaan harus menentukan jenis transaksi dengan mengumpulkan bukti atau dokumen sumber. Dengan pengidentifikasian transaksi, sebuah perusahaan dapat mengetahui yang pertama, waktu terjadinya transaksi. 2. Siapa saja pihak yang terlibat. 3. Akun-akun atau pos-pos apa saja yang terpengaruh. 4. Jumlah hak atau kewajiban yang timbul. Yang kedua, penjurnalan transaksi. Dan 3. Posting jurnal ke buku besar. Untuk perusahaan kecil, seluruh transaksi dicatat ke dalam satu jenis jurnal. Dan untuk perusahaan menengah ke atas, pencatatan transaksinya menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Apa sih jurnal umum dan jurnal khusus itu? Jurnal umum merupakan daftar catatan kronologis dari suatu transaksi yang dinyatakan ke dalam akun debit dan kredit. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis transaksinya yang sering terjadi dan umum. Berikut adalah contoh aplikasinya. Pada tanggal 1 Januari 2015, Rashid memulai usaha gudang servis dan reparasi. Rashid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Jurnal transaksinya adalah debit kas dan kredit dengan nominal 10 juta, lalu kita posting ke buku besar dengan nama akun kas dan modal. Kemudian untuk contoh kedua, pada tanggal 5 Januari 2015, gudang servis dan reparasi menerima pendapatan servis diterima sebesar Rp800.000 secara tunai. Jurnal transaksinya adalah debit kas dan kredit pendapatan jasa dengan nominal Rp800.000. Lalu kita posting ke buku besar dengan nama akun kas dan pendapatan jasa. Dan contoh terakhir, pada tanggal 20 Januari 2015, gudang servis dan reparasi membayar biaya telepon sebesar Rp20.000 secara tunai. Jurnal transaksinya adalah debit beban telepon dan kredit kas dengan nominal Rp20.000. Lalu kita posting ke buku besar dengan nama akun kas dan beban telepon. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah daftar dari setiap akun beserta nilai saldonya sesuai dengan yang tercantum dalam buku besar atau ledger. Saldo debit diletakkan di kolom sebelah kiri, sedangkan saldo kredit diletakkan di kolom sebelah kanan.
Neraca saldo menjadi perantara antara buku besar dan laporan keuangan. Neraca saldo membuktikan apakah jumlah saldo debit telah sama dengan jumlah saldo kredit. Dalam penyusunan neraca saldo, apabila jumlahnya sama maka berarti balance atau seimbang. Jika jumlahnya tidak sama, berarti kemungkinan terdapat error atau kesalahan saat melakukan penjurnalan atau saat posting ke buku besar. Jika terjadi kesalahan pencatatan baik dari akun atau nominalnya, maka akan berpengaruh pada laporan keuangan. Maka dari itu, pencatatan neraca saldo juga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian. Berikut ini adalah contoh neraca saldo gudang servis dan reparasi Rashid periode Januari 2015 dengan total debit 18.150.000 dan total kredit 18.150.000 sehingga dapat dikatakan balance atau seimbang. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah agar nilai aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas disajikan secara tepat saat tanggal pelaporan. Jurnal penyesuaian dibagi lagi menjadi dua, yaitu jurnal penyesuaian untuk deferrals dan jurnal penyesuaian untuk accruals. Konsep dari jurnal penyesuaian deferrals adalah kas diserah terimakan di awal, sedangkan beban atau pendapatan baru diakui beberapa waktu kemudian. Terdapat dua kategori, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expenses dan pendapatan diterima di muka atau unearned revenues. Beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Konsepnya, aset sudah dibayar dan dicatat tetapi belum digunakan oleh perusahaan. Prepaid expenses biasanya terkait dengan akun asuransi, iklan, sewa, bangunan, dan peralatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Transaksi pembayaran sewa tempat untuk bengkel tanggal 3 Januari 2015 sebesar 3 juta rupiah secara tunai untuk 1 semester. Persediaan telah dibeli tetapi belum digunakan. Jurnal debit sewa dibayar di muka dan kredit kas sebesar 3 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenues merupakan kewajiban perusahaan karena kas diterima di muka sebelum jasa dilaksanakan, seperti sewa, deposit pelanggan, dan lain-lain. Contohnya, pada tanggal 6 Januari 2015, perusahaan menerima uang muka untuk pengerjaan cat mobil sebesar 4 juta rupiah dan akan membayar kekurangan 1.200.000 di saat pelunasan. Atas hal ini, perusahaan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Jurnalnya debit kas, piutang usaha, dan kredit pendapatan jasa sebesar 5.200.000 rupiah. Jurnal penyesuaian accruals. Konsep dari jurnal penyesuaian accruals mencatat pendapat atau beban yang terjadi selama satu periode tetapi belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan. Jurnal penyesuaian accruals terdiri dari accrued revenues dan accrued expenses. Dalam hal ini, accrued revenues sudah melakukan jasa tetapi kas belum diterima, maka akan dicatat sebagai aset. Contohnya adalah sewa dan bunga. Sedangkan pada accrued expenses sudah terjadi pengakuan beban, tetapi kas belum keluar, maka akan dicatat sebagai liabilitas. Contohnya adalah pajak dan gaji. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian accruals. Pada tanggal 31 Januari 2015 diakui gaji karyawan perusahaan yang belum dibayarkan senilai Rp200.000 dan baru akan dibayarkan pada tanggal 2 Februari 2015. Maka pada tanggal 31 Januari 2015, Gudang Servis dan Reparasi Rashid membuat jurnal sebagai berikut. Debit beban gaji dan kredit utang gaji sebesar Rp200.000. Yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Berisikan daftar seluruh akun beserta jumlah saldo masing-masing setelah dilakukan penyesuaian. Yang ketujuh, penyusunan neraca lajur.
Neraca lajur merupakan kertas kerja berisi kolom-kolom yang digunakan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, khususnya jika dilakukan secara manual. Neraca lajur sebagai alat bantu bagi penyusun laporan keuangan, jadi bukan merupakan bagian dari catatan akuntansi atau bahkan laporan keuangan.